Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elveni Hubungan dengan NIM SF220605. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai mata kuliah parasitologi. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan. Arthropoda berasal dari kata arthron yang berarti ruas dan podos yang berarti kaki. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, tubuh berruas-ruas terdiri atas kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Yang kedua itu sistem peredaran darah terbuka, jantung terletak di daerah dorsal atau punggung rongga tubuh. Kemudian yang ketiga itu sistem pernapasan, arthropoda yang hidup di air bernapas dengan insang, sedangkan yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru, buku atau permukaan kulit dan trakea. Dan yang keempat yaitu sistem saraf berupa tangga, tali, ganglion, otak berhubungan dengan alat indera. Dan yang kelima itu alat ekskresi berupa koksal atau kelenjar hijau saluran Malpighi. Dan yang keenam yaitu alat reproduksi, biasanya terpisah, fertilisasi kebanyakan dan internal atau di dalam tubuh. Adapun kelas dari Arthropoda yaitu yang pertama Crustaceae. Bentuknya itu tubuh bersegmen atau beruas terdiri atas cephalotoraks serta abdomen, dan bagian anterior atau ujung depan tubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior atau ujung belakangnya sempit. Di bagian kepala terdapat beberapa alat mulut, yaitu yang pertama dua pasang antena, yang kedua itu dua pasang mandibula atau menggigit mangsanya, dan yang ketiga itu satu pasang maksila, keempat dan satu pasang maksiliped. Adapun fisiologi dari Arthropoda yaitu yang pertama, makanan yang dimakan yaitu berupa bangkai, tumbuhan, dan hewan lain. Yang kedua yaitu sistem peredaran terbuka atau tidak selalu melewati pembuluh darah. Darah tidak mengandung hemoglobin atau Hb, melainkan hermosianin. Dan yang ketiga itu bernapas dengan insang. Yang keempat yaitu sistem reproduksinya bersifat diesis atau berkelamin satu. Pembuahannya eksternal, telur menetas menjadi larva yang berkaki 3 pasang dan bersilia, dan memiliki berbagai jenis. Jenis yang pertama yaitu Entomostraka, yang kedua Branchiopoda, dan yang ketiga itu Ostracoda, yang keempat Copepoda, yang kelima yaitu Cirripedia, yang keenam Malicostraka, yang ke selanjutnya itu Isopoda, dan yang ke 9 yaitu Stomatopoda, 10 yaitu Decapoda. Adapun peranan dari Crustaceae terbagi menjadi dua, yaitu peranan menguntungkan dan merugikan. Peranan menguntungkan yaitu terdiri dari sebagai bahan makanan yang berprotein tinggi, misal udang, lobster, dan kepiting. Dan yang kedua yaitu dalam bidang ekologi, hewan yang tergolong zooplankton menjadi sumber makanan ikan, misal anggota Branchiopoda, Ostracoda, dan Copepoda. Kemudian untuk merugikannya itu yang pertama yaitu merusak galangan kapal atau perahu oleh anggota Isopoda, dan yang kedua itu parasit pada ikan, kura-kura, misal oleh anggota Cirripedia dan Copepoda. Dan yang ketiga itu merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketam. Yang kedua itu insekta. Ciri-cirinya itu tubuh berruas-ruas terdiri atas kepala atau kepalo, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Dada atau toraks terdiri dari 3 segmen. Yang pertama prototoraks, mesotoraks, metatoraks. Pada toraks terdapat 3 pasang kaki berruas. Pada beberapa insekta di bagian kakinya terdapat keranjang serbuk sari, umumnya mempunyai 2 pasang sayap. Adapun alat mulut dari insekta yaitu rahang muka atau maksila, rahang tengah atau bibir atas dan bawah, dan rahang belakang atau mandibula. Jenis matanya yaitu mata tunggal atau oculus dan mata majemuk atau faset. Adapun fisiologi dari insekta yaitu yang pertama, organ pernapasan berupa trakea, spirakel di kanan kiri pada tiap ruas. Sebagian larva bernapas dengan insang trakea pada bagian perutnya. Yang kedua itu sistem pencernaan makanan. Yang pertama itu mulut sampai anus. Makanan dicerna secara mekanis di lambung otot dan secara kimiawi di lambung kelenjar. Dan yang ketiga itu tipe sistem peredaran darah terbuka atau lakunair, tidak mempunyai pembuluh balik atau vena.
Dan yang keempat yaitu sistem syarafnya disebut tangga tali dengan penerima rangsangan. Yang kelima itu ekskresinya melalui Malpighi dan memiliki berbagai macam sayap, yaitu yang pertama sayap lurus, kedua sayap perisai, ketiga sayap selaput, keempat sayap sepasang, dan yang kelima itu sayap setengah, keenam bersayap sama, ketujuh sayap sisik, dan yang kedelapan itu sayap tipis. Adapun peranannya yaitu peranan menguntungkan. Pertama yaitu insekta terutama golongan kupu-kupu dan lebah sangat membantu para petani karena dapat membantu proses penyerbukan pada bunga. Yang kedua itu insekta dibudidayakan karena dapat menghasilkan madu, misal lebah madu atau apis mellifera. Adapun kerugiannya, faktor merugikan yang pertama itu menularkan beberapa macam bibit penyakit seperti tipus, kolera, dan disenteri oleh lalat dan kecoak. Penyakit demam berdarah dan malaria disebarkan oleh nyamuk. Yang kedua yaitu merusak tanaman budidaya manusia, misal belalang, kumbang kelapa, dan ulat. Yang ketiga yaitu arsnida. Tuber segmen terdiri atas sefalotoraks serta abdomen yang tak berluas. Di bagian sefalotoraks terdapat organ-organ sebagai berikut. Yang pertama itu 4 pasang kaki, kedua 8 buah mata sederhana di bagian depan. Ketiga itu 1 organ di depan anus yang menghasilkan sutera atau spinerets. Keempat yaitu sepasang kalisera atau taring pisau mengandung racun berbentuk puting atau catut untuk melumpuhkan mangsa. Kelima yaitu sepasang pedipalpus yang berfungsi sebagai indera, tangan maupun alat untuk melakukan kopulasi. Alat gerak berupa 4 pasang kaki dan sepasang pedipalpus untuk memegang makanan. Adapun fisiologi dari arsnida yaitu yang pertama, organ respirasi berupa paru-paru baku yang terletak di daerah perut depan. Kedua yaitu makanan ditangkap dengan jaring tepi, dan ada pula yang diisap dari inangnya oleh arsnida yang hidup sebagai parasit. Yang ketiga itu sistem peredaran darahnya terbuka dan menggunakan jantung pembuluh serta arteri. Jantung pembuluh terdiri dari kantung otot yang memiliki ostium di setiap ruas. Dan yang keempat yaitu alat indera terdiri atas 8 buah mata sederhana dan sepasang pedipalpus yang fungsinya mirip antena. Dan yang kelima itu reproduksi terjadi secara seksual atau fertilisasi internal. Hewan jantan dan betina terpisah atau diesis. Ada yang ovipar, ovivivipar, dan vivipar. Adapun arsnida dibagi menjadi 3 ordo. Yang pertama itu Scorpionida, kedua Arsnoida, dan yang ketiga itu Acarina. Peran arsnida ya terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu arsnida sebagai pengendali populasi serangga, terutama serangga hama. Hewan ini juga merugikan manusia, terutama hewan Acarina, misalnya caplak menyebabkan gatal atau kudis pada manusia. Kedua yaitu Pseudoroptes equi menyebabkan kudis pada ternak domba, kelinci, dan kuda. Dan yang ketiga itu Odectes kinotis atau tungau kudis telinga, menyerang anjing dan kucing. Dan yang keempat yaitu Myriapoda. Tubuh terdiri atas kepala atau kepalo dan perut atau abdomen tanpa dada atau toraks, dan beruas-uas terdiri dari kurang dari 10 hingga 200 segmen. Di bagian kepala terdapat 1 pasang antena sebagai alat peraba dan sepasang mata tunggal atau oculus. Berdasarkan alat geraknya dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama Chilopoda atau alat gerak sepasang kaki di setiap segmen, dan yang kedua itu Diplopoda atau alat gerak 2 pasang kaki di setiap segmen. Adapun fisiologinya itu yang pertama sudah lengkap mulut sampai anus, kedua respirasi dengan trakea, dan yang ketiga itu sistem peredaran darah terbuka. Organ transportasi seperti jantung memanjang di bagian punggung tubuh. Yang keempat yaitu ekskresi. 2 buah saluran Malpighi, tugasnya itu mengeluarkan cairan yang mengandung nitrogen atau N. Dan yang kelima yaitu syaraf. Syaraf yaitu sistem tangga tali dengan alat penerima rangsang berupa
sepasang mata tunggal dan sepasang antena atau alat peraba. Yang keenam yaitu sistem reproduksinya. Sistem reproduksi dari jenis ini yaitu secara seksual atau fertilisasi internal, ada yang vivipar dan ovipar. Adapun peranan dari Myriapoda yang pertama itu merugikan. Myriapoda dianggap mengganggu meski tidak membahayakan. Dan yang kedua itu keuntungannya. Myriapoda ikut andil dalam memecah bahan-bahan organik atau serasa karena kemampuannya memakan partikel-partikel sampah atau detritus menjadi partikel yang lebih kecil untuk membentuk humus. Materi selanjutnya yaitu protozoa, nematoda, dan entamoeba. Pengertian dari protozoa yaitu protozoa berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang artinya pertama dan zoon yang artinya hewan. Adapun karakteristik dari protozoa, yang pertama itu protozoa termasuk kelompok protista yang mirip hewan. Kedua, protozoa dibedakan dari algae karena tidak berklorofil. Ketiga itu dibedakan dari jamur karena dapat bergerak aktif dan tidak berinding sel. Adapun bentuk tubuhnya, yang pertama itu ukuran tubuhnya antara 3 sampai 1000 mikron. Kedua, bentuk tubuh bermacam-macam. Ada yang seperti bola, bulat memanjang, atau seperti sandal. Bahkan ada yang bentuknya tidak menentu. Juga ada yang memiliki flagela. Adapun habitatnya yaitu yang pertama yaitu protozoa hidup di air atau setidaknya di tempat yang basah. Mereka umumnya hidup bebas dan terdapat di lautan, lingkungan air tawar atau daratan. Kedua itu beberapa spesies dapat tumbuh di dalam tanah atau pada permukaan tumbuh-tumbuhan. Kemudian adapun ciri-ciri dari protozoa yaitu yang pertama organisme uniseluler, kedua eukariotik, ketiga hidup soliter atau berkoloni, dan yang keempat yaitu hidup bebas, saprofit atau parasit. Adapun reproduksi dari protozoa yaitu yang pertama reproduksi seksual berlangsung dengan pembelahan sel. Kedua yaitu reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Dan yang adapun klasifikasinya terdiri atas 4. Yang pertama itu Rhizopoda atau Sarcodina, kedua Flagellata atau Mastigopora, dan yang ketiga itu Ciliata, dan yang terakhir yaitu Sporozoa. Adapun peranan dari protozoa yang terbagi menjadi 2 itu menguntungkan dan peranan merugikan. Untuk peranan menguntungkan yaitu menjadi salah satu sumber makanan bagi hewan air seperti udang, ikan, kepiting yang secara ekonomis bermanfaat bagi manusia. Adapun peranan yang merugikannya yaitu yang pertama, protozoa dapat ditemukan di mana-mana karena termasuk organisme kosmopolit. Oleh karena itu, beberapa jenis protozoa dapat mengancam kesehatan manusia karena dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya itu nematoda. Adapun morfologinya itu dewasa untuk jantan 15 sampai 31 cm. Ujung posterior melengkung, dan untuk betina itu 20 sampai 35 cm ujung lurus. Adapun telurnya yaitu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama fertil, infertil, decorticaset, dan yang keempat yaitu embryonaset atau infektif. Adapun gejala klinisnya itu askariasis. Pertama itu pulmonari askariasis, batuk beberapa hari atau musiman. Kedua itu intestinal askariasis, munfes dan rambut kering. Ketiga itu komplikasi, migrasi cacing dewasa atau efek obat, demam, obstruksi usus ileus, habitat cacing di lumen usus halus, dan mudah diobati dengan piperacin sitrat, pirantel pamut, dan yang ketiga itu mebendazole. Selanjutnya itu untuk amuba. Morfologinya itu cacing dewasa seperti cambuk. Patogenesisnya yaitu cacing dewasa, kerusakan mekanik mukosa kolon, dan adapun gejala klinisnya itu hanya pada infeksi berat. Pada anak-anak disenteri, diare dengan lendir dan darah atau kolitis kronik treatment. Adapun treatmentnya itu mebendazole. Selanjutnya itu cacing kait
Adapun morfologinya yaitu cacing dewasa. Cacing dewasa itu yang pertama itu silindris kecil panjang 1 cm, badannya melengkung dan warnanya yaitu berwarna putih kekuningan. Untuk jantan lebih kecil dari betina. Ujung posterior bursa atau copulatrix, dan untuk betina yaitu ekor runcing. Adapun jenis-jenis cacing yaitu yang pertama Ankylostoma duodenale, kedua Ankylostoma caelanicum, ketiga Ankylostoma brasiliensis, dan yang keempat yaitu Ankylostoma caninum. Materi selanjutnya yaitu trematoda. Adapun morfologi umumnya yang pertama itu pipi seperti daun, tidak bersegmen, kedua tidak mempunyai rongga badan, ketiga mempunyai 2 batu isap, mulut dan perut, dan yang keempat yaitu mempunyai saluran pencernaan yang menyerupai huruf Y, terbalik dan buntu. Yang kelima itu mempunyai porus genitalis yang letaknya berbeda pada tiap spesies. Dalam siklus hidupnya dikenal berbagai stadium. Yang pertama itu Miracidium, kedua Sporokista, ketiga Ridia, dan yang keempat itu Cercaria, dan yang terakhir itu Metacercaria. Penampilan cacing dewasa secara umum yang pertama itu tubuh tidak bersegmen, punggung perut rata berbentuk daun dan ditutupi dengan kutikula yang mungkin halus atau berduri. Adapun ciri-ciri telur dari trematoda yaitu yang pertama, telur trematoda biasanya memiliki permukaan yang halus, keras, transparan, berwarna kuning cangkang coklat, dan telur mungkin memiliki bahu dan atau duri. Ukurannya sangat bervariasi dengan spesies mulai dari kurang dari 30 mikron hingga hampir 175 mikron. Daur hidup dari trematoda menurut habitat cacing dewasa dibagi dalam beberapa macam. Yang pertama itu trematoda usus atau intestinal flukes, terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu Phascolopsis busci, kedua Heteropidae, dan yang ketiga itu Echinostoma ilocanum. Kemudian bagian B itu trematoda hati atau liver flukes, terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu Phascola hepatica, kedua Pleuronosis sinensis, ketiga Opisthorchis felineus, dan yang terakhir itu Opisthorchis viverini. Kemudian bagian C itu trematoda paru atau lung flukes, hanya satu jenis yaitu Paragonimus westermani, dan yang terakhir yaitu trematoda darah atau blood flukes. Terbagi lagi dari 3 bagian yaitu Schistosoma japonicum, dan yang kedua itu Schistosoma mansoni, dan yang ketiga itu Schistosoma haematodium. Itulah tadi beberapa materi yang saya paparkan mengenai ruang lingkup parasitologi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.